Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam buat teman-teman diskusi Mother Club pada malam hari ini. Spesial kita kedatangan dari Pak Amih Al-Humami yang beliau sudah hadir membersamai kita pada malam hari ini yang akan berdiskusi secara bersama-sama pada malam hari ini dengan tema santet dan korupsi. Mungkin menarik sekali ya teman-teman sekalian. Pak Amih sendiri, Pak Amih Al-Humami, mungkin sedikit saya perkenalkan. Pak Amih Al-Humami ini adalah Direktur Agama, Kebudayaan, dan juga Direktur, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas ya teman-teman. Nah, pada malam hari ini Pak Ami akan menjelaskan mengenai santet dan korupsi ya. Sebelum dijelaskan oleh Pak Ami sendiri, mungkin aku sebagai pengantar moderator perkenalkan, nama saya Thorik Haidar Arun Gozari, biasa dipanggil Thorik, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga. Nah, sebelum memulai diskusi pada malam hari ini, izinkan saya mengupas sedikit terkait pembahasan yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Amih Al-Humami. Santet merupakan proses mencelakakan, merugikan sampai bertindak jahat kepada seseorang atau target. Nah, caranya dengan ilmu hitam jarak jauh yang menggunakan banyak medium. Medium-medium tersebut dikirim oleh para dukun atau biasa orang Jawa mengatakan wong pinter yang disewa oleh penyantet. Nah, ilmu hitam ini juga sudah hadir di antara masyarakat sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Meski begitu, seiring dengan perkembangan zaman, banyak yang mulai tidak percaya, apalagi di tengah kemajuan teknologi pada zaman ini, banyak orang yang mulai tidak percaya dengan ilmu misteri ini. Tetapi pada kenyataannya di masyarakat, tetap saja ada kasus-kasus yang melibatkan perilaku santet hingga saat ini. Kemudian korupsi, apa sih korupsi itu? Nah, di dalam KBBI, korup itu artinya buruk, rusak, atau busuk. Nah, dari korupsi itu sendiri adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Nah, apa kaitannya santet dengan korupsi? Nah, ini merupakan perlawanan koruptor kepada institusi penegak hukum, khususnya KPK, untuk bebas dari jeratan hukum. Nah, mungkin secara detailnya nanti akan dijelaskan lebih jelasnya oleh Pak Ami Al-Humami yang sudah bergelut di bidangnya itu sendiri. Kepada Pak Ami Al-Humami, waktu dan layar saya persilahkan. Ya baik, terima kasih Mas Thorik dan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Saya tentu harus mengucapkan terima kasih ya atas inisiatif kawan-kawan ini untuk menyelenggarakan diskusi dalam grup kecil terkait isu yang sebenarnya ini eksklusif dalam pengertian sangat sedikit orang yang punya minat itu untuk tahu, untuk mendalami, atau sekurang-kurangnya adalah bagaimana kok isu yang seperti ini bisa menjadi subjek kajian keilmuan itu dalam bidang ilmu antropologi terutama, dan mungkin spesifik antropologi itu. Nah, kawan-kawan sekalian, kita memang dalam banyak kasus ya itu mengira bahwa santet itu sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang bukan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat itu. Pada sebagian orang mengatakan itu, sehingga
lalu mengabaikan isu-isu seperti ini. Padahal sesungguhnya santet itu, atau juga santet kerap kali diasosiasikan dengan masyarakat primitif misalnya, atau masyarakat yang betul-betul sangat sangat tradisional dalam pengertian tidak mengenal kehidupan modern atau jauh dari pandangan rasionalitas atau keilmuan modern gitu. Sehingga kalau kita mendiskusikan tentang santet, dan apalagi misalnya orang akan bingung kalau misalnya ini bagaimana ceritanya kok Amir Al-Humami yang sehari-hari menekuni bidang ilmu apa gitu, terus kemudian mengangkat tema tentang santet gitu. Dan itu bahkan dijadikan sebagai topik dalam disertasi gitu. Saya ingin menyampaikan satu riwayat mengapa kemudian saya menulis tema santet dan korupsi ini. Itu semula saya menyiapkan proposal ya untuk sekolah S3 itu tentang pembangunan sosial dikaitkan dengan desentralisasi itu. Nah, pada saat sampai di Universitas di Inggris, diskusi akan ada PhD community gitu, dan konsultasi dengan dengan supervisor gitu, memberi pertimbangan gitu bahwa diskusi-diskusi yang semula ingin saya bawa itu waktu itu memang masih masih menjadi topik yang sangat hangat karena desentralisasi politik kan masih di tengah-tengah ketika awal tahun 2000 Indonesia itu mengambil pilihan untuk desentralisasi gitu. Lalu ini Anda kalau mengambil tema ini temanya ada masa lakunya itu kalau tema desentralisasi itu. Terus kemudian menyarankan mungkin ada isu-isu yang lain boleh dikatakan tentang kekuasaan, tentang isu-isu yang terkait soal governance itu. Nah, lalu bagaimana kalau ini ada isu menarik tapi perlu kesungguhan kaitan antara korupsi dan santet gitu. Saya waktu itu juga agak bingung juga berusaha bagaimana cara menghubungkan antara santet dan korupsi itu. Karena itu di luar bayangan saya sama sekali ketika saya berangkat sekolah itu. Nah, saya kemudian berusaha membaca banyak literatur gitu tentang power, political game, corruption, terus witchcraft itu. Nah, terutama apa yang berlaku di studi perbandingan di negara-negara Amerika Amerika Latin atau juga Asia Selatan, India, Sri Lanka, Bangladesh, terus Afrika itu. Nah, rupanya banyak sekali ini buku-buku atau kajian-kajian atau mereka yang menekuni studi PhD itu mengambil tema magic ini, mengambil tema santet ini. Dan kalau kita kemudian dalami bidang ilmu antropologi, bacaan kuno klasik itu sudah sangat banyak itu yang mendiskusikan tentang santet itu. Nah, sampai kemudian saya meyakinkan diri bahwa saya bisa menulis tentang tema ini karena di Indonesia yang mendiskusikan tentang santet sendiri itu ada beberapa, terutama ketika ada masa peralihan ya antara rezim Orde Baru itu loh. Karena waktu itu ada kasus, masih ingat kawan-kawan kan, di Banyuwangi itu kan, dukun santet itu. Nah, saya baca-baca, jadi kaitan yang menghubungkan itu adalah yang mempertemukan antara santet dan korupsi itu bisa dilihat atau di sudut pandangnya itu sekurang-kurangnya dua. Jadi pertama tentang bahwa baik santet maupun korupsi itu dijadikan sebagai senjata untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau mengikuti tradisi di masyarakat mana saja, orang kalau ingin meraih kekuasaan itu kan pergi kemana-mana itu, ke orang-orang yang dianggap punya kekuatan supranatural.
Nah, ini ada yang juga harus bersinggungan, tapi bisa dibedakan antara praktik santet dengan ini apa namanya perdukunan dalam pengertian bukan dukun santet tapi dukun untuk mendapatkan kemudahan. Semacam kalau orang ingin naksir ya, naksir ada laki-laki ingin naksir cewek gitu kan, ini pergi ke istilahnya itu kan mana itu, ke dukun dukun pelet kan gitu. Nah, ada yang persinggungan itu antara witchcraft dan juga apakah ahli peramal, apakah dukun dalam pengertian tadi itu dukun pelet atau apa yang lain. Ada titik persinggungannya. Karena kedua-duanya itu menumpukan pada kekuatan supranatural. Dalam konteks bagaimana seseorang itu ingin mendapatkan sesuatu. Nah, kalau santet dalam konteks untuk mendapatkan kekuasaan, kan praktik itu lazim juga dilakukan bagi orang-orang yang misalnya kalau memperebutkan katakanlah di kepala desa misalnya, itu saling beradu kekuatan dukun itu. Dan ini harus dilihat bahwa harus diletakkan juga dalam konteks ini local belief atau cosmological milieu itu. Jadi cosmology of Javanese people, of Kalimantan peoples, of Sumatran people itu yang mereka kerap menggunakan praktek-praktek seperti ini untuk mendapatkan kekuasaan. Kan kita kerap juga mendengar ya dalam pengertian bahwa banyak orang istilahnya itu merumorkan. Dan jangan lupa kalau dalam praktek witchcraft ini, santet ini, rumor itu menjadi data lapangan, data yang dijadikan sebagai pokok bahasan kajian keilmuan antropologi. Karena itu dipercakapkan di kalangan masyarakat orang per orang. Jadi ada komunitas, ada masyarakat yang kalau kita studi antropologi itu kan merekam dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan kan. Nah, kalau menelusuri tentang apakah seseorang menggunakan kekuatan magic untuk meraih kekuasaan ataukah tidak, itu kita bisa menelusuri dengan berbincang atau berinteraksi intensif kan. Kalau kita studi etnografi itu selalu berinteraksi dengan masyarakat dan menggali informasi. Nah, orang yang didakwa atau dituduh untuk melakukan praktek santet itu tidak akan pernah siapapun bisa membuktikan karena itu selalu di balik layar, di balik sesuatu yang tidak bisa teramati itu. Jadi melalui perbincangan, melalui percakapan yang bisa direkam, yang bisa dicatat, bisa dituliskan dari sumber-sumber. Karena itu kalau dalam bahasa menuliskan santet itu adalah dalam bentuk naratif. Naratif itu dalam pengertian bahwa kita merekam orang bercakap tentang isu santetnya itu. Jadi orang bisa menggunakan santet untuk mendapatkan kekuasaan, sementara di sisi lain orang mempraktekkan korupsi itu juga dalam rangka melakukan akumulasi modal untuk mendapatkan kekuasaan juga. Jadi ada paralelismenya. Jadi kita membuat perbandingan bahwa di sini letak bahwa yang bisa menghubungkan antara santet dan korupsi itu adalah kaitannya dengan struggle for power, terkait dengan political game. Nah, struggle for power atau political game itu orang bisa menggunakan segala macam cara. Kalau dalam praktek korupsi itu disebut sebagai illicit practices gitu, karena dia menggunakan kedudukan di jabatan publiknya itu untuk kepentingan pribadi dalam mengakumulasi tadi itu modal ya, dengan uang yang dihimpun melalui praktek illicit practices tadi itu, melalui praktek korupsi untuk kemudian demi mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi atau lebih banyak lagi. Dan itu kan yang dilakukan oleh banyak pejabat publik kan.
Jadi pertama-tama dia bagaimana sih cara, ini kaitannya dengan politik uang juga, dan karena ada politik uang dia harus menghimpun modal yang sangat banyak. Menghimpun modal yang sangat banyak didapat dari mana saja, dan itu yang disebut sebagai misuse of public power for private gain. Jadi menggunakan atau menyalahgunakan kedudukan politik, jabatan publik untuk akumulasi kapital tadi itu dalam rangka untuk mendapatkan, mempertahankan kedudukan atau mendapatkan jabatan. Nah, demikian juga dengan ini, dengan santet. Santet itu juga kawan-kawan pernah mendapat menyimak kan pengakuan Pak SBY kan? Waktu entah yang tahun apa, yang periode kedua atau periode pertama ya. Waktu itu saya sedang studi dan sedang mencari sumber mana yang saya bisa dapatkan untuk menggali ya tentang bagaimana sih dinamika pertarungan kekuasaan itu dan kaitannya dengan witchcraft itu. Sampai kemudian Pak SBY itu kan membuat pernyataan. Jadi beliau ketika mau mengatakan ya, membuat klaim, bahkan dinyatakan di publik itu, sampai kemudian dikutip oleh banyak koran itu, bahkan koran internasional. Anda bayangkan itu, Washington Post itu mengutip pernyataan Pak SBY itu ketika beliau mengatakan bahwa saya diganggu oleh banyak kalangan, bukan dalam pengertian baik lawan-lawan politik yang nampak itu. Ya waktu itu berhadapan dengan siapa itu, lawan yang menjadi lawan politik, tapi juga ada lawan yang tidak dikenali itu. Nah, itu mengisyaratkan bahwa beliau merasa diganggu gitu, dan bahkan secara terbuka mengatakan ketika mau pergi debat itu bahkan ada yang berusaha untuk mencelakainya. Lalu kan sempat heboh kan itu karena dikutip oleh koran banyak itu, dan kalian bisa menelusuri itu kutipan bahkan di Washington Post itu. Itu kita tidak bisa memberi konfirmasi apakah pengakuan Pak SBY atau siapa saja yang dalam posisi itu benar atau tidak. Tapi itu menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang memang menggunakan santet itu dalam rangka ini sebagai political weapon gitu. Jadi senjata politik untuk menyerang lawan gitu, untuk melumpuhkan lawan. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kawan-kawan ada yang yang ingin meminati kajian ini, itu bisa akan selalu muncul pada masa-masa menjelang pemilu tentu saja. Dan beberapa informan atau yang menjadi narasumber saya itu menyampaikan juga betapa bahwa kalau misalnya memperebutkan satu kursi, ini kaitannya dengan para calon anggota legislatif itu kan saling berkompetisi mereka itu. Nah, ada yang memberi pengakuan juga, ini klaim ini tidak untuk dinyatakan benar atau salah, karena pembuktian di dalam praktek santet itu tentu saja tidak akan pernah bisa dilakukan. Karena itu studi antropologi itu bukan mencoba memberi pembuktian atas pengakuan tentang adanya santet, tapi bagaimana narasi itu muncul di dalam masyarakat itu, muncul dalam polemik, dalam perdebatan publik. Itu sudah bisa dijadikan sebagai betapa bahwa dinamika yang berlaku di masyarakat dalam konteks political game atau struggle for power itu disertai kekuatan-kekuatan supranatural, kekuatan-kekuatan magic, black magic. Nah, ada calon anggota DPR yang misalnya ini mengaku ya, itu dia karena dianggap leading gitu, terus banyak sekali gangguannya. Sakitnya juga nggak lazim. Sakitnya nggak bisa ngomong. Ya sakit seperti sakit fisik saja, simptomnya itu. Tapi dia nggak bisa ngomong, menurut pengakuannya itu. Dan itu dia meyakini bahwa ini adalah bagian dari serangan santet yang dilakukan oleh lawan-lawan dia. Ya, dia tidak mengidentifikasi siapa lawan dia, tapi pasti yang sama-sama memperebutkan kedudukan kursi
yang nanti akan mengantarkan dia pergi ke parlemen itu. Itu contoh konteks political game-nya, konteks struggle for power-nya. Nah, dalam konteks untuk mencelakai juga bisa begini. Orang yang misalnya sudah terkena sangkaan atau kasus hukum di mana saja, di kejaksaan, di KPK atau di mana gitu. Saya waktu itu kebetulan wawancara jaksa ya. Jaksa ini kedudukannya tinggi juga ini. Ini jaksa agung ini, jaksa agung muda. Jadi pejabat tinggi di kejaksaan. Saya juga wawancara ini apa KPK, pimpinan KPK. Jadi elit-elit komisionernya, pimpinan tertingginya itu, bukan siapa itu, semacam bukan seperti Novel Baswedan itu, bukan setingkat itu, tapi di pimpinan tertingginya. Nah, mereka mengakui juga bahwa ini yang kebetulan jaksa agung muda ini mengalami sendiri. Saya bahkan ditunjuk, beliau ini sedang menangani satu kasus itu, kasus korupsi besar itu, skandal besar tentang korupsi, dan dia mendapatkan ini serangan black magic itu sampai dia nggak bisa bekerja. Jadi fisiknya itu ya tadi serangannya itu melalui medium kan, bisa dengan boneka, bisa dengan paku, bisa dengan macam-macam jarum dan segala macam. Nah, saya datang wawancara itu bahkan dikasih tunjuk itu proses bagaimana dia berusaha untuk mengatasi serangan black magic itu, dan bahkan benda-bendanya itu dikasih tunjuk ketika dia mendapatkan serangan itu. Jadi ada orang yang menggunakan santet itu dalam rangka melakukan perlindungan atas kasus korupsi yang dia sedang hadapi. Jadi untuk memberi proteksi supaya jangan diancam pidana, maka orang yang memproses itu, melakukan proses hukum verbal itu harus dilumpuhkan. Nah, cara melumpuhkannya itu ya tadi dengan serangan black magic itu, santet itu. Nah, ini narasumber ini bukan satu atau dua, pengalaman itu banyak dan diakui oleh banyak orang yang bekerja apakah di KPK atau di kejaksaan. Ada satu lagi yang di tingkat yang staf gitu, yang jabatannya lebih di bawah lagi, yang di kejaksaan itu. Jadi santet juga digunakan untuk tadi itu menyerang orang yang sedang melakukan proses hukum itu, dan bisa saja bukan yang bersangkutan. Kalau saya penegak hukum, bukan saya yang diserang. Kalau misalnya saya secara fisik dan secara spiritual cukup punya kekuatan untuk bisa menangkal. Nah, itu bisa menimpa ke anggota keluarga. Siapa saja yang kemudian dianggap paling lemah gitu. Nah, kebetulan yang dari kejaksaan ini sang istri ini yang terkena itu. Jadi mau melumpuhkan si jaksanya ini tapi tidak bisa. Tapi kemudian berpindah ke istrinya. Jadi istrinya itu menderita penyakit yang dibawa ke dokter nggak ditemukan identifikasi penyakitnya itu. Rumahnya itu selalu ulat-ulat hitam itu, ulat-ulat hitam yang mengerikan itu, yang mengganggu, yang gatal dan bukan saja menjijikkan tapi menakutkan, dan dalam jumlah yang sangat banyak. Dan bisa di mana-mana itu, bisa berpindah-pindah. Bisa di teras rumah, bisa di pintu kamar, bisa di atap kamar itu. Semuanya gitu. Nah, selain itu saya agak wawancara itu agak menaruh ini juga ada rasa tidak enak juga karena beliau harus menceritakan peristiwa pedihnya itu sampai sang istri ini meninggal. Karena ada menderita kepalanya itu menggelembung kayak balon begitu. Besar gitu. Jadi penuh cairan gitu.
Nah, itu apa dibawa ke biasanya orang yang berusaha ya untuk dibawa ke orang-orang pintar juga untuk melawan itu. Nah, resikonya itu begini juga. Jadi pertaruhannya itu harus dilawan oleh orang yang punya kekuatan melampaui dari serangan itu supaya bisa dilumpuhkan itu. Atau kalau tidak ya korban. Jadi kemudian dia nggak bisa mengatasi, terus kemudian yang diserang itu ini meninggal gitu. Nah, itu kasus seperti yang dialami oleh jaksa di luar yang jaksa agung muda tadi itu. Jadi konteksnya itu adalah struggle for power, political game itu. Jadi ada paralelisme antara witchcraft and corruption itu dalam konteks mendapatkan kekuasaan, memperebutkan kekuasaan, memberi perlindungan atau perlawanan atas upaya-upaya untuk mengganggu orang yang punya ambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Karena itu di disertasi saya itu titelnya itu adalah Political Power, Corruption, and Witchcraft in Modern Indonesia. Nah, kawan-kawan sekalian, yang kerap kita juga salah mengerti atau salah paham adalah mengira bahwa santet itu asosiasinya adalah tadi masyarakat yang betul-betul terbelakang gitu, yang primitif gitu. Karena memang itu menjadi bagian dari kajian antropologi ketika waktu itu masih dominan primitive society yang diwarnai oleh black magic, sorcery atau witchcraft yang seperti ini itu. Jadi tidak heran juga. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah gejala yang melampaui zaman dan tidak dibatasi oleh abad atau tidak dibatasi oleh konteks masyarakat modern atau masyarakat primitif. Anda tahu kalau dulu waktu abad-abad ke-8 ya di Eropa atau juga di Amerika juga terjadi itu witch hunting itu masih ada itu jejak-jejaknya itu. Bahkan bangsa Amerika maupun bangsa Eropa pun itu pun pernah mengalami dan selalu saja dikaitkan dengan tadi political power dan juga power struggle. Kalau Anda pergi nanti barangkali punya kesempatan ke Amerika dan ke Massachusetts, itu ada satu county, mungkin ya kota kecamatan gitu kali ya. Karena sebenarnya di kabupaten tapi ada agak itu namanya Salem. Itu pusat witchcraft di sana itu. Jadi dulu memang tempat bahkan pembunuhan orang-orang yang dituduh sebagai witch itu, sebagai dukun santet itu. Itu persis juga seperti yang terjadi di Inggris atau di beberapa negara Eropa. Jadi itulah sesungguhnya praktek yang dilakukan oleh banyak masyarakat yang tadi tidak peduli apakah masyarakat kuno, masyarakat primitif, masyarakat modern, bahkan di era seperti sekarang ini. Seperti zaman ya kita hidup sekarang. Karena di dalam witchcraft itu ada satu ahli antropologi apa namanya lupa saya apa Bruce siapa gitu. Dulu ngajar di LSE, di London School of Economics and Political Sciences. Mengatakan bahwa witchcraft itu atau black magic itu sesungguhnya adalah dia punya rasionalitas tersendiri. Jadi kita tidak bisa memahami bahwa tidak bisa mengatakan atau membuat judgment bahwa orang yang percaya pada black magic, pada witchcraft itu sebagai irasional. Profesor Bruce ini menggunakan istilah rationality behind irrationality. Jadi ada rasionalitas di belakang irasionalitas, tanda kutip. Jadi orang yang menganggap praktek magic, black magic atau witchcraft itu sebagai irasional, tapi sesungguhnya ada hukum-hukum rasionalitas yang bekerja menurut orang yang meyakini atau yang menggunakan, yang mempraktikkan black magic itu atau witchcraft itu. Dan tadi kepentingannya adalah untuk
mendapatkan kekuasaan, korupsi juga akumulasi modal untuk mendapatkan kekuasaan, dan juga untuk melumpuhkan orang yang mengganggu obsesi obsesi seseorang ketika ingin mendapatkan kekuasaan. Atau lawan-lawannya saling berkompetisi sebagaimana saya ceritakan dalam konteks para calon anggota legislatif yang saling berebut kursi di daerah dapil itu. Jadi itulah kira-kira penggambarannya tentang bagaimana sesungguhnya witchcraft itu diyakini dan juga dipraktikkan oleh orang-orang yang memang mempercayai dan ingin mendapatkan sesuatu dengan cara mudah yang kemudian mereka pergi ke orang-orang yang bisa membantu, ke dukun santet atau ke siapa yang lain yang memberi kemudahan bagi yang bersangkutan untuk mewujudkan keinginannya. Jadi mendapatkan kekuasaan tadi itu. Maka jangan heran kalau selalu muncul yang seperti ini itu. Jadi waktu pemilu sudah kemudian selesai, itu kan sempat juga itu diulas itu bahkan di Metro TV kalau nggak salah itu saya sempat mengikuti itu. Beberapa jurnalis itu melakukan investigasi gitu dan kemudian diangkat sebagai bagian dari reportase. Dan reportase ini kemudian mengundang, lalu banyak yang memberi pengakuan, bercerita, oh iya saya juga pernah mengalami, saya juga menemukan hal-hal yang ini itu gitu. Itu dikonfirmasi oleh orang yang kemudian diliput oleh wartawan dan disajikan sebagai bagian dari reportase di Metro TV itu. Waktu itu saya kira Metro TV itu yang menyaksikan itu. Jadi itu bukan sesuatu yang bukan dunia lain itu. Itu ada di dunia keseharian kita, di masyarakat kita. Hidup dalam keseharian kita, bagian dari realitas sosial. Jadi bukan sesuatu yang di alam ini ya memang praktiknya memang praktik yang tidak bisa teramati, itu unobservable, itu unseen. Tidak bisa diamati dalam pengertian kasat mata sebagaimana kita ini. Tapi praktik itu terjadi, dipercayai dan dilakukan oleh sebagian orang itu yang tadi untuk kepentingan dan tujuan-tujuan tadi yang saya sampaikan, saya ilustrasikan tadi itu. Jadi itu yang membuat menarik mengapa antropologi itu juga mendiskusikan bagian yang seperti ini itu. Karena ini kan bagian dari sistem kepercayaan. Jadi bisa dikaitkan dengan kosmologi masyarakat yang bersangkutan. Dan kalau kawan-kawan ya pergi ke kemana saja, debus misalnya, praktek debus itu pasti ada kekuatan supranaturalnya kan, ada kekuatan di luar kekuatan kasat matanya. Kemarin itu waktu saya ada kunjungan ke Banten, menyaksikan dengan mata kepala sendiri itu. Tapi ini bukan dalam konteks black magic atau santet tadi itu. Jadi betul-betul mereka ini mendemonstrasikan kekuatan supranatural gitu dengan cara ini menunjukkan waktu menyambut tamu itu, tamu-tamu kehormatan itu dia bermain bola api kelapa bermain-main gitu, yang seperti halnya kalau kita saksikan dalam permainan debus itu. Terus menunjukkan juga dengan parang gitu yang dibacok-bacokkan, dia dikasih dulu ketika dipakai untuk memotong kayunya potong gitu. Tapi ketika untuk diginikan tangannya nggak kepotong. Nah, dia kemudian menunjukkan kelapa tadi itu yang dimainkan tadi itu seperti orang kalau membelah kelapa gitu. Nah, di dalam kelapa itu kan ada air kelapa kan. Itu kelapa utuh itu, kelapa masih utuh. Nggak ada tanda-tanda
ya utuh lah, seutuh-utuhnya. Nah, ketika dibelah itu kemudian ini apa? Dia menarik secari kain dari batok kelapa yang baru dibelah itu. Dan di situ kemudian ada tulisannya. Nah, yang seperti ini kan juga bagian dari kekuatan supranatural, spirit, ya kekuatan supranatural. Ada kekuatan magic gitu. Ya, untuk konteks ini bukan black magic seperti tadi yang saya sampaikan ketika untuk menyerang dan melumpuhkan orang itu. Tapi sekali lagi bahwa ada orang yang bisa mendalami ilmu yang seperti ini gitu. Bagaimana kita merasionalkan orang kelapa yang masih utuh begitu, terus dibelah dan dari batok kelapanya itu yang masih ada air kelapanya itu juga bisa ditarik kain dan kemudian ada tulisan tentang ya ada tulisannya lah gitu. Itu kan juga bagian dari kekuatan magic gitu yang seperti itu. Jadi betul-betul sosial, bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan di tengah-tengah kita. Bukan masyarakat primitif, bukan masyarakat tradisional, bukan masyarakat terbelakang. Ini adalah masyarakat modern di kita. Kawan-kawan sekalian juga kan pernah mendengar lah cerita ya, atau mungkin membaca laporan bagaimana orang ya dalam posisi-posisi penting di jabatan publik untuk supaya bisa naik ke posisi lebih tinggi lagi, itu pergi ke dukun misalnya, pergi ke siapa saja yang dianggap punya kekuatan supranatural. Dulu kan yang mendemonstrasikan secara sangat terbuka kan siapa? Ya selain Ki Geneng Pamungkas, terus ada siapa lagi itu? Nah, itu bukan soal apakah kita yakin yang bersangkutan bisa membantu atau tidak, atau punya kekuatan magic atau tidak, tapi bahwa itu muncul dalam public naratif gitu. Nah, itulah yang menariknya di kajian antropologi itu. Dan kajian antropologi untuk studi santet, kajian santet maupun korupsi itu selalu menggunakan mediumnya itu adalah percakapan publiknya. Karena saya diwanti-wanti sebagai peneliti itu ada etik yang dijaga. Kita kan tidak bisa mendakwah, melakukan judgement kepada seseorang bahwa dia korupsi. Tidak boleh itu. Dalam studi, karena kita bukan aparat hukum, kita melakukan riset ilmiah itu, dan kita tidak tahu apakah yang bersangkutan korupsi atau tidak. Selain karena itu bukan otoritas kita juga tidak secara etik tidak boleh mengatakan yang bersangkutan terlibat korupsi itu. Tapi bahwa yang kita diskusikan itu adalah bagaimana orang mempercakapkan tentang seseorang yang dituduh melakukan korupsi. Nah, ini di antara paralelisme yang ketiga pada korupsi dan witchcraft. Jadi accusation, asalnya dakwaan-dakwaan atau sangkaan-sangkaan. Jadi sangkaan dakwaan yang kemudian terangkat di perbincangan publik, maka itulah yang kita jadikan sebagai topik bahasan. Jadi kita melakukan studi tentang santet, praktik santet maupun praktik korupsi itu bukan apakah meneliti orang itu melakukan praktik magicnya atau melakukan praktik korupsinya. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin dilakukan karena itu pasti terjadi di balik layar dan tidak semua orang tahu. Ya tidak ada orang yang tahu. Karena itu yang dilakukan itu adalah melalui medium accusation tadi itu. Orang yang disangka melakukan korupsi, orang yang disangka melakukan praktek santet atau black magic. Itu paralelismenya ketika kita melihat antara bagaimana menghubungkan antara korupsi dan witchcraft dan santet. Jadi kalau kawan-kawan membaca bagian dari introduction di disertasi saya itu menjelaskan dengan sangat clear gitu, mengurai di mana letak hubungan antara kekuasaan, antara korupsi, witchcraft, dan bagaimana sebagai seorang ahli antropologi melakukan riset etnografi, riset lapangan untuk mengetahui tentang praktik yang sesungguhnya itu terjadi di luar pentas observasi antropologi. Jadi praktik magic, praktik santet itu di luar observasi riset etnografi.
karena tidak ada yang tahu bagaimana gitu. Sebagaimana juga praktik korupsi, orang nilep uang atau orang apa dalam bahasa Jawa itu namanya ngentit ya, menggelapkan uang yang ya seperti yang terjadi di bansos itu misalnya, itu kan tidak tahu semula sampai kemudian meledak kan. Dan ketika meledak dan kemudian ada proses hukum, barulah kita tahu bahwa yang bersangkutan memang korupsi. Tapi sebelum itu terjadi kan tidak tahu, itu hanya sangkaan-sangkaan saja. Itu hanya rumor-rumor saja. Nah, jangan lupa bahwa dalam kajian antropologi, rumor itu juga dijadikan sebagai medium etnographic research itu. Karena rumor itu kan berkembang di dalam kehidupan sosial, kehidupan masyarakat. Mewakili dari pikiran, dari jalan pikiran yang ada di setiap orang warga masyarakat itu. Saya berhenti sampai di sini dulu. Untuk kalau kawan-kawan ada mendiskusikan lebih lanjut, silakan. Terima kasih Pak Ami. Mungkin insight baru bagi kita semua. Mungkin dari teman-teman diskusi ini ada pertanyaan bisa melewati kolom chat atau menggunakan fitur raise hand ya. Ini ada satu, Pak. Monggo dari Pak Kiki. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Mas. Ya, mau tanya Pak. Ya, mau tanya ini Mas moderator. Halo? Ya, silakan. Oke. Ya, Pak, sangat menarik Pak untuk membahas santet ya. Yang saya mau tanyakan, itu kan saya baca di salah satu surat kabar. Sempat bahasanya ibaratnya ya, santet ini mau di RU kan. Jadi ada jaminan perlindungan hukum bagi para korbannya. Nah, dari kacamata hukum di dalam melindungi warga dari kayak black magic seperti itu, terlebih untuk santet itu sejauh ini bagaimana ya Pak? Baik, terima kasih. Ada yang lain? Iya Pak. Tadi langsung dijawab atau mungkin? Oh ya, ini saya jawab aja sekalian, ada yang di box ini, yang di chat box. Ya, yang pertama ini yang di chat box ini juga kurang lebih sama ya. Ini cara bagaimana benar melakukan tindakan ya. Iya Pak. Mungkin tadi yang disampaikan Masnya tadi melalui open mic itu payung hukumnya Pak bagi perilaku tersebut. Oke. Ya, Anda tahu bahwa sempat diusulkan kan masuk dalam KUHP kan tentang santet itu. Karena bisa yang mengusulkan itu bahkan disetujui waktu itu ini kok siapa Pak almarhum Roni Niti Baskara kalau salah ya yang ikut menyetujui ya, artinya sebaiknya diadopsi di dalam KUHP. Jadi pengertiannya itu sebenarnya untuk ini untuk apa? Untuk memberi perlindungan terhadap ekses. Karena kan orang yang kalau tadi saya katakan bahwa kerap ya yang muncul itu adalah rumor, sangkaan, sakwa sangka ya. Nah, sakwa sangka itu kan tidak bisa dibuktikan. Nah, kalau orang atau crowd ya kerumunan sudah termakan oleh rumor, termakan oleh sakwa sangka dan kemudian meyakini itu kan kerap tidak ada yang bisa mencegah itu, sehingga dia membuat hukum sendiri kan, mengadili peradilan sendiri kan itu. Kemudian menghakimi orang yang didakwa menjadi tukang santet itu. Itu kan kerap di mana-mana terjadi dan selalu seperti itu. Nah, mengapa ada usulan bahwa sebaiknya ada pasal yang mengadopsi tentang bagaimana cara menangani praktek
santet ini, baik yang dituduh santet maupun yang kemudian menjadi korban santet itu. Tapi kan polemik dan debat panjang sehingga ya belum bisa diakomodasi juga karena kita masih belum bisa menerima itu bagaimana cara pembuktiannya. Jangan lupa kawan-kawan sekalian ya, kalau coba Anda browsing gitu, itu bahkan di negara Kanada itu mengadopsi itu. Saya pernah menulis itu di Jakarta Post bahwa hukum positif negara Kanada itu di KUHP di sananya itu criminal code-nya itu ini ada pasal yang mengatur tentang praktek korupsi itu, praktek santet itu dalam hukum pidana mereka. Di Kanada itu bisa dicek. Nah, yang dihukum atau yang diatur itu karena ada orang yang secara terbuka mengiklankan. Di kita kan kerap kali juga kan, kalau Anda butuh naik jabatan, Anda butuh ini itu, kami bisa membantu melalui black magic. Anda mau melakukan pengamanan, melakukan ini itu, butuh santet, kami bisa memberikan layanan gitu. Nah, yang dimaksud diadopsi di mana? Di Kanada itu jika ada orang yang melakukan ini secara terbuka, mengiklankan begini. Jadi kemudian diproses hukum. Itu di Kanada. Nah, kalau di mana? Di ini di mana? Di Afrika. Itu di beberapa negara Afrika ya. Cara proses hukumnya itu sangat melalui hukum adat. Jadi kalau orang yang disakwa sangka tadi itu melakukan praktek santet, dan biasanya kan orang biasanya yang begini ya selalu kalau bukan karena tadi ada musuhan, ada persaingan dagang, ada ya persaingan usaha, ada tadi perebutan kekuasaan tadi itu, dan biasanya ya orang dekat itu yang melakukan itu, dan orang yang merasa dalam kepentingan yang sama itu pasti itu, sehingga tidak heran kalau rumor atau sakwa sangka itu mengemuka kepada orang-orang yang diduga dekat itu dengan seseorang yang menjadi lawannya, atau seseorang yang mungkin dikait-kaitkan dengan usaha untuk menghalangi seseorang itu meraih satu kepentingan tertentu. Itu selalu seperti itu hubungannya dan konteksnya. Nah, kalau di Afrika itu hukum adatnya itu begini. Jadi kalau seseorang yang diyakini betul dia sebagai pelaku, sebagai dukun santet gitu, karena mencelakakan orang, itu diminta minum atau menelan biji-bijian tertentu yang di situ mengandung racun. Gitu. Nah, istimewanya racun ini bisa tidak berlaku, bisa tidak bekerja itu. Jika orang ini memang bukan pelaku. Gitu. Nah, selalu diyakini di masyarakat, di sebagian, apakah di Lesotho, apakah di Burundi, apakah di Rwanda, apakah di Nigeria, di negara manapun di bagian Afrika itu lokal belief-nya itu seperti itu, hukum adatnya. Nah, kalau orang itu betul-betul bersih dari sakwa sangka, maka racun itu tidak bekerja. Nah, ini bagian dari keajaibannya itu di masyarakat Afrika itu di situ. Nah, kawan-kawan bisa cek studi-studi ini yang banyak ditulis oleh para ahli antropologi yang menekuni bidang ini di beberapa negara. Nah, ini ada pertanyaan terkait soal bagaimana ini ya, kita tahu tentang santet dan korupsi berkaitan dengan skala pemerintahan, terus menyikapi dalam kasus korupsi dan kekuasaan.
ini memang ya tidak bisa disikapi dalam pengertian apa ya, dalam pengertian menangani gitu ya. Karena ini praktik yang ya tadi saya katakan bahwa praktiknya itu gelap. Praktiknya itu betul-betul di luar panggung gitu. Yang tidak teramati gitu. Jadi kita tidak bisa tadi kalau misalnya antara lain melalui usulan untuk kasus santetnya sendiri, ikhtiar untuk memasukkan di dalam KUHP itu salah satu cara. Dan tadi argumentasinya adalah untuk memberi perlindungan baik kepada korban yang terkena santet itu atau yang didakwa pelaku santet untuk tidak sampai terjadi hukum rimba. Jadi karena sudah diyakini oleh rumor dan orang kemudian main hakim sendiri. Jadi intinya itu adalah pada perlindungannya. Itu salah satu upaya. Tapi kan belum prosesnya saya kira masih panjang. Jadi belum bisa sepenuhnya diadopsi, bisa sepenuhnya bisa direspon dalam upaya kita untuk mengatasi isu-isu seperti ini. Tapi selalu muncul, selalu mengemuka dan selalu hadir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita keseharian. Karena terkait soal tadi cosmology of is Javanese society atau mana lagi. Jadi kosmologi masyarakat lah itu, di mana meyakini tentang hal-hal yang sifatnya magic dan supranatural tadi itu. Demikian. Terima kasih Pak Ami. Mungkin dari teman-teman yang lain, peserta diskusi yang lain ada pertanyaan lagi, bisa raise hand ataupun lewat kolom chat. Atau dari Mas Panca ada tanggapan terkait jawaban dari Mas Ami, Pak Ami. Gimana Mas Panca? Kayaknya nggak ada tanggapan ya. Dari Norma Haris ada tanggapan atau tidak? Kayaknya juga tidak ada tanggapan. Mungkin ya Pak Ami, saya izin bertanya juga Pak Ami terkait hal ini. Karena menurut saya ini, ya silakan. Iya Pak, menurut saya ini tentang santet ataupun apa ini ya tentang kebudayaan yang ada di Indonesia dan ini menjadi keunikan yang dimiliki Indonesia gitu Pak. Oh iya Pak, Mas Nur Haris. Nah, ketika kaitannya dengan politik ini, ya tadi yang jenengan katakan bahwa sebagai alat senjata untuk mendapatkan kekuasaan, jadinya perlu payung hukum untuk orang-orang yang melakukan kayak gini. Nah, dari pandangan Pak Ami sendiri gimana ya Pak? Misalnya apa namanya? Apakah jika para pejabat ataupun para seseorang yang melakukan ini untuk menjadi senjata untuk mendapatkan kekuasaan, apakah menurut Pak Ami sendiri ini suatu perilaku yang cacat politik atau demokrasi gitu Pak, dari pandangan Pak Ami sendiri kayak gitu. Sebentar, saya ini mau habis baterai, saya nikah dulu sebentar. Oh iya Pak. Iya, yang ditanyakan tadi itu tidak bisa kita mengatakan itu menjadi isu legitimasi cacat atau ketidakabsahan kekuasaan itu didapat. Karena kekuasaan itu kan orang bisa dengan segala macam cara kan untuk bisa meraihnya itu.
kalau dalam prosedur formalnya lewat demokrasi, tapi kan coba kita kan bisa mengatakan juga banyak praktik-praktik kekuasaan meskipun dengan cara ya prosedurnya itu prosedur demokrasi, tapi kan istilahnya itu ada soal apa kecurangan dan segala macam. Itu kan sama tidak illegitimate-nya itu dengan praktik yang kalau misalnya meraih kekuasaan dengan cara bantuan magic tadi itu. Jadi isunya itu bukan soal kemudian itu menggugurkan seseorang mendapatkan kekuasaan atau tidak, atau apakah dia cacat ataukah tidak, apakah dia bermoral atau tidak. Itu bukan ya kalau dikatakan tidak bermoral ya sudah pasti tidak bermoral kalau misalnya dengan kecurangan kan gitu. Atau kalau dengan cara-cara yang tidak fair gitu kan sudah ini. Tapi itulah hukum kekuasaan yang berlaku gitu. Jadi itu kalau pertanyaan tadi itu betul-betul pertanyaan dari sisi normatifnya gitu. Tapi kalau kita mendiskusikan tentang pertarungan memperebutkan kekuasaan, kita tidak bisa melihat itu dari sudut pandang etik, sudut pandang moral. Tapi bagaimana hukum besi kekuasaan itu bekerja. Itu saja. Nah, kita bisa sebagai saya mau memberi ilustrasi penguatan tentang magic ini tuh. Orang itu tidak bisa dihakimi. Gini, siapa yang pernah membaca novel pendeknya Pramudia Anantatur tentang ini soal praktik magic ini, terkait soal witchcraft. Judulnya itu The Witch, The Saint, and the King. Jadi raja, pendeta, dan tukang santet. The Witch. Jadi Pramudia Anantatur itu melukiskan tentang pertarungan kekuasaan. Ini sebenarnya kalau novel kecil ini tentang calon arang. Pernah membaca kan calon arang? Coba dicari nanti calon arang. Itu pendek saja dan ceritanya menarik sekali. Ini cerita tentang bagaimana pertarungan, pergumulan seseorang untuk mempertahankan kekuasaan, meraih kekuasaan, dan juga bagaimana menjaga dignity. Jadi calon arang ini, dia ini seorang perempuan tukang santet, dikisahkan oleh Pramudia Anantatur ini. Dia punya putri jelita, cantik sekali, tapi sampai umur mestinya sang putri ini menikah, tidak kunjung mendapatkan jodoh. Ditunggu 1 tahun, 2 tahun, melewati tahun yang normal, tidak ada yang mau menikahi putri calon arang ini. Sang putrinya. Nama putrinya itu Ratna Magali. Nama putrinya itu. Marah ini calon arang ini. Jadi di sebuah kerajaan, ini kisahnya settingnya saya kira di Jawa Timur ini. Sebuah kerajaan. Nah, kerajaan ini dikenal rajanya adil, bijaksana, dan di negeri yang sangat makmur. Tapi karena gara-gara calon arang yang dukun santet ini, yang tadi marah, murka karena tidak ada yang mau mengawini putri jelitanya itu, dia kemudian menebarkan kerusuhan di negeri, di kerajaan yang damai dan subur makmur itu, yang dipimpin oleh seorang raja yang adil juga. Dia menebar wabah di penjuru negeri, di pelosok kota. Ya seperti wabah, kalau kita wabah corona sekarang gitu. Orang-orang kemudian terkena penyakit itu banyak yang meninggal. Nah, ada orang pintar bagaimana cara mengatasi ini gitu. Sang raja ini minta nasihat kepada pendeta. Ini
istilahnya itu man-made disease. Jadi penyakit buatan orang, kata pendeta ini. Dia kasih tunjuk, ini ada orang yang hatinya terluka murka karena tadi anak Ratna Magali tadi itu yang cantik jelita tapi belum ada yang mau menikahi. Maka sang raja ini memberi sayembara. Siapa yang mau menikahi Ratna Magali putri tukang santet ini nanti diangkat menjadi punggawa kerajaan gitu. Nah, ada kemudian satu orang laki-laki yang memberanikan diri dengan maksud jadi menikahi untuk kemudian mengambil jimatnya punya calon arang ini itu. Sampai kemudian menikahlah itu dan pelan-pelan dia secara sembunyi-sembunyi ya menikahi Ratna Magali tadi itu, kemudian tinggal serumah dengan ibu mertua Ratna calon arang tadi itu, sehingga dia secara sembunyi-sembunyi setiap malam mempelajari buku-bukunya itu, aji-ajiannya itu di buku kitab santetnya itu. Sampai kemudian menjelang tamat ketahuanlah itu. Dia mencuri secara sembunyi-sembunyi formula-formula santetnya tadi itu. Makin murka ini calon arang itu. Akhirnya makin meledak itu wabah dan akhirnya pertarungan terjadi. Jadi antara sang menantu ini dan kemudian dibantu oleh pendeta tadi itu. Sang menantu karena dengan tadi aji-ajiannya sudah mulai ini bisa mengimbangi. Tapi karena ada satu kunci yang dia tidak kuasai, belum kuasai keburu ketahuan tadi itu, dia tidak bisa mengalahkan. Akhirnya dibantu oleh sang pendeta tadi itu. Dan barulah calon arang ini bisa dilumpuhkan. Itulah kisah tentang bagaimana santet bekerja atas nama juga untuk mengganggu kekuasaan, memperoleh kekuasaan, atau karena ketersinggungan sesuatu. Nah, seperti itulah kira-kira. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu tercela, itu cacat, atau apa yang lain itu. Tapi itulah praktik kekuasaan itu. Dan selalu ada paradoks di dalam orang meraih kekuasaan atau mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Itu salah satu contoh mempertahankan kekuasaan dengan cara santet tadi dan bisa dengan cara yang lain. Begitu. Oke, makasih Pak Ami atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi. Bisa raise hand ataupun lewat kolom chat. Gimana? Oh ya, Mas Jason Joshua, monggo. Assalamualaikum Pak, terima kasih pemaparannya. Pak, mau izin bertanya. Silakan enggak? Menurut Bapak, apakah praktek santet ini di dalam kita masyarakat modern ini di kedepannya ini apakah tetap ada atau itu akan hilang sendirinya gitu loh? Karena memang masyarakat kita ini kan mau nggak mau semakin modern gitu. Yang di dalam perkotaan aja jarang gitu loh kalau kita dengar kasus santet gitu Pak. Iya, kalau hemat bukan hemat saya, menurut saya itu dia melampaui waktu, melintasi zaman. Jadi dia akan tetap ada dan hidup di masyarakat sepanjang ya karena masyarakat itu meyakini. Tadi saya bilang itu bagian dari local belief. Itu melekat pada kosmologi masyarakat itu. Dan bahkan itu menjadi bagian dari cara hidup, the way of life yang dipraktikkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Jadi kalau kita mengenal santet sekarang itu juga sebagaimana dulu apakah kakek nenek kita atau buyut-buyut kita atau cangga-cangga kita di masa-masa lampau itu juga berlaku hal yang sama dan akan tetap berlaku begitu seterusnya. Karena ini orang ya tadi dia ada orang yang kerap punya
ya merasa harus punya kekuatan yang menjadi dia tempat bergantung gitu dalam rangka meraih sesuatu. Apakah itu mendapatkan uang, apakah tadi mendapatkan kekuasaan. Dan disitulah letak kait mengait dan hubungan simbiotik antara corruption and witchcraft tadi itu. Jadi tidak akan pernah hilang. Ya bagaimana coba? Itu bisa kita mengalami hal yang sama. Sementara kalau kita baca sejarah, riwayat witchcraft itu sudah ada sejak abad-abad lampau. Tadi saya yang bahkan bukan terdekat ya apa ya, yang masih dalam jangkauan kita untuk mempelajari itu kan peristiwa tadi di awal saya sampaikan witch hunting yang terjadi di Salem di Amerika itu atau juga di Inggris. Anda tahu kalau Anda pergi ke Inggris ya atau nanti sekolah di Inggris itu ada kota namanya Nottingham. Nottingham ini kotanya itu loh apa Robin Hood. Nah di salah satu sudut kota itu ada kastil namanya, ada castle, ada ya kastil itu. Yang tidak jauh dari kastil itu ada hotel kuno, hotel tertua di Inggris. Nah berdekatan dengan hotel itu ada witch house namanya. Jadi rumah santet. Jadi benda-benda santet, orang-orang yang digambarkan sebagai tukang santet itu ada semua di situ dan orang bisa bercerita, bisa merunut riwayat bagaimana kok kemudian sampai ada rumah santet itu dan semua benda yang terkait dengan santet, bahkan orang-orangnya juga personifikasi digambarkan itu sebagai tukang santet ada semua di situ. Itu bilangan abad lampau yang disebut sebagai the Dark Ages itu di Eropa. Waktu itu ada yang masih dalam jangkauan ini apa studi keilmuan kita dari masa sekarang sampai sekarang pun tetap hidup dan tetap ada. Di Indonesia ada kurang-kurang di semua daerah. Di Sulawesi Selatan ada bahkan bukunya itu. Saya nanti kalau ini saya share. Kalau di sana istilahnya itu namanya apa ya? Toti. Istilah black magic itu toti. Ada kitabnya itu, ada bukunya seperti yang saya ceritakan calon arang tadi itu yang dia punya kitab santet itu. Nah, seperti itulah yang dipunya di masyarakat Sulawesi Selatan. Saya kira baik suku Bugis, suku Makassar atau suku Mandar atau suku-suku yang lain di Sulawesi Selatan itu punya istilah sendiri-sendiri dan punya kitab sendiri juga, punya buku-buku sebagaimana buku formula santet yang dipunya calon arang tadi itu. Kira-kira seperti itu dan ya saya kira juga akan di awal tadi saya katakan ini nggak ada mengait dengan apakah masyarakat primitif, masyarakat kuno atau masyarakat modern. Ini menjadi bagian dari social life masyarakat manapun yang meyakini itu. Begitu, Mas Joshua. Oke, makasih Pak Amin. Dari Mas Joshua ada tanggapan lagi nggak? Atau sudah menjawab? Terima kasih Pak. Mungkin mau bertanya aja terkait dengan political gain. Berarti apakah misalnya apakah bisa disimpulkan bahwa di Indonesia ini secara praktis berarti dalam political gain itu harus mengenal dong dalam dunia dukun-dukunan gini. Saya sempat pernah bercerita gitu ya sama Mas Ipin gitu ya, Bupati Trenggalek. Mas Ipin cerita dia ketika waktu pemilihannya dia tuh pada tahun yang pas pemilihannya yang kedua itu dia cerita dari tim sesnya tuh ada 11 orang meninggal katanya disantet. Terus dia cerita ketika menjelang hari pemilu itu dia tidak pernah tidak pernah tidur di kasur, tidur di tanah gitu karena dia takut kena santet gitu. Itu apakah berarti bisa kita simpulkan bahwa memang sejatinya
perpolitikan Indonesia ini harus mengenal santet-santetan, dukun-dukunan begitu Pak ya? Ya, bukan harus mengenal, ya itu sudah menjadi bagian dari praktek politik kita. Dan ini di bagian akhir di narasi akhir, di chapter akhir, di bab akhir itu saya tuliskan bahwa kita ini Indonesia memang secara wadah ya, secara rumah kita itu rumah sangat modern, sistem demokrasi modern dan demokrasi liberal pula. Itu dari si wadahnya. Tapi sesungguhnya praktiknya itu adalah praktik yang sama sekali di luar dari prinsip-prinsip demokrasi modern yang harus mengedepankan bagaimana political governance atau public governance itu bekerja semestinya. Gitu. Nah, jangan heran bahwa maka di sini letak menariknya itu ya. Demokrasi itu adalah ide modern, ide tentang rasionalitas, ide tentang prinsip-prinsip bagaimana akal budi dalam pengertian ya kalau kita menyebut rasionalitas, akal budi itu sama halnya dengan peralihan abad the Dark Ages Eropa itu menuju Aufklärung itu loh. Renaissance. Itu gambarannya seperti itu. Kalau kita bicara tentang pemikiran modern, tentang prinsip-prinsip modernitas dan mengutamakan tentang akal budi. Nah, mestinya yang seperti itu juga yang berlaku ditransformasikan dalam sistem pemerintahan, sistem politik. Kita itu sudah mengadopsi sistem pemerintahan dan sistem politik demokrasi, bahkan demokrasi liberal, kan? Tapi dari sisi mentalitas, dari sisi alam pikiran di luar alam pikiran bawah sadar kita itu, ya mentalitas kita itu, ya masih mempraktikkan hal-hal yang magic tadi itu, yang gaib tadi itu, yang supranatural, yang ya santet, dan apa yang dialami oleh Bupati Trenggalek ya tadi ya, itu pasti dialami oleh banyak. Karena saya tadi memberi ilustrasi bahkan pengakuan itu muncul dari Pak SBY. Coba pengakuan terbuka loh itu. Kalau bupati tadi itu kan ngomong kesampaian saja kan, nggak ngomong di koran gitu atau di wawancara apa gitu. Karena ya seperti itu memang biasanya orang juga nggak akan mengatakan secara apa ini. Tapi saya nggak tahu waktu itu kok Pak SBY membuat pernyataan terbuka. Saya nggak tahu mengapa alasannya. Sampai kemudian kan ada sebagian orang yang mengolok-olok kan gitu. Tapi orang yang mengolok itu nggak paham ilmu antropologi, jadi seolah-olah itu nggak rasional saja gitu. Nah kalau ditanya atau mungkin sedikit saja mau menggali ke orang-orang yang serupa seperti Bupati Trenggalek tadi itu, pasti akan memperoleh informasi atau mendapat cerita yang sama dengan yang dialami oleh Bupati Trenggalek tadi itu. Nah itu yang konteks tadi yang saya bilang antara political game, struggle for power itu. Dan di situ letak irisan antara santet dan korupsi itu. Ini memberi tambahan penjelasan. Ini ada yang bertanya yang soal strata sosial. Enggak ada. Itu enggak peduli siapa saja, pokoknya orang yang punya ambisi gitu. Apakah dia orang punya jabatan tinggi, kedudukan tinggi yang ingin mendapatkan jabatan dan kedudukan lebih tinggi lagi, orang dari kelompok ya katakanlah elit kah itu atau kelompok alit kah itu sama saja. Kan kita kerap juga mengikuti berita-berita kan orang saling menyantet itu kan untuk kepentingan bahkan di kalangan perebutan lapak dagang misalnya atau mungkin persaingan dagang kan juga bisa menggunakan
itu apa bantuan-bantuan dukung santet tadi itu. Jasa santet itu bisa didapat oleh siapa saja, dan tadi karena kepentingannya obsesi tadi itu. Jadi obsesi untuk mendapatkan uang banyak, harta banyak, atau obsesi untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan politik, dalam hal ini kekuasaan gitu. Jadi tidak ada perbedaan strata sosial itu. Itu bisa terjadi oleh di kalangan siapa saja. Iya Pak, yang di atasnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Farida. Apa itu ya? Meski santet seperti sudah menjadi rahasia umum di kalangan selama penelitian Pak Amih, bagaimana sikap masyarakat terhadap tokoh atau calon yang dicurigai mengirimkan santet? Di samping itu, adakah suatu kejadian di mana santet itu dikembalikan atau bahkan saling menyantet dari cerita-cerita seperti tersebut? Oh ya, ya betul, itu yang terjadi. Ya, jadi begini tadi kan saya bilang ya kita itu waktu penelitian itu, ethnographic research itu, kita mendengarkan penuturan orang yang mengalami. Kita menyimak bagaimana seseorang itu mengisahkan pengalamannya. Dan persis, jadi kalau dia ingin, kan selalu ya tadi saya cerita tentang jaksa tadi itu, yang karena dia sendiri sebenarnya yang mau disasar itu, tapi dia ini kuat. Nah, jangan lupa yang selalu mengemuka dalam wawancara orang yang seperti ini itu, ada waktu-waktu yang menjadi titik lemah seseorang untuk kemudian dia serangan santet itu kena. Ya, apakah di waktu misalnya kondisi fisiknya sedang tidak sehat, terus mentalnya sedang enggak stabil gitu, terus apa yang lain, dan karena itulah maka dia pertahanan diri, ya, di self mechanism, internal self mechanism itu tidak bisa bekerja. Lalu jika ada serangan dia tidak bisa menangkal. Nah, dalam kasus tadi jaksa tadi, yang disasar sesungguhnya adalah jaksa. Tapi karena dia kuat, dia tangguh, mentalnya bagus dan juga stabil, dia tidak kena. Tapi kemudian ya seperti inilah salah sasaran dulu. Jadi mengenai kesasaran siapa saja di anggota rumah tangga itu yang titiknya paling lemah. Ya bisa istri, bisa anak, bisa siapa kerabat yang tinggal di keluarga itu gitu. Karena santet itu kan motivasinya itu adalah dendam. Dendam dan dengki. Dendam dan dengki. Dengki, dendam gitu. Jadi kalau kaitannya persaingan usaha kan dengki itu kan itu. Nggak suka itu. Kenapa kok usaha dia laku keras, saya enggak itu. Terus dia dengki dia. Disantet lah dia dengan macam-macam. Jadi kalau yang bersangkutan kuat, maka dia akan pergi. Ya kalau misalnya anak panah gitu, dia berputar-putar. Jadi mengenai siapa saja yang menjadi sasaran paling lemah. Nah, kebetulan jaksa tadi istrinya yang kena. Sampai kemudian tadi diceritakan meninggal itu. Ada usaha memang. Jadi ada jaksa yang kebetulannya jaksa agung muda tadi yang saya ceritakan, dia selain kuat dan dia dibantu oleh ya tadi saya katakan harus dilawan oleh orang yang punya kekuatannya itu melampaui dari orang yang santri. Kan kita sering mengikuti juga kan di dalam cerita-cerita di film itu kan. Jadi memang ditangkal itu ya akan kembali kepada si pengirim. Nah, karena itulah maka kalau yang disasar itu kuat dan punya kemampuan untuk mengirim balik, itu letak berbahayanya. Jadi bisa saja kemudian itu mengenai kepada si pengirim dan dia justru yang menjadi korban dari orang yang dimintakan jasa santet tadi itu. Gitu. Jadi bisa kena dua-duanya, kepada si pemberi jasa atau kepada si peminta jasa. Gitu. Itu yang mengemuka dalam setiap kali perbincangan, dan
akan selalu seperti itu yang diceritakan orang itu. Begitu untuk ini Mbak Fariha ya. Iya, Fariha atau Mbak Fariha? Mbak Fariha. Apa Mbak Fariha sekolah di antropologi di Erlangga atau di mana? Oke, silakan. Iya, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi buat Pak Ami. Ya, ini udah cukup intensif diskusi kita. Ya, mungkin jika nggak ada lagi, ada closing statement Mbak dari Pak Ami untuk Oke, Mbak Fariha. malam hari ini. Oke, terima kasih banyak ini kita diskusi via Zoom ini, dan tentu kawan-kawan sekalian bisa menekuni ya menurut bidang ilmu masing-masing, apakah antropologi, apakah politik, apakah sosiologi. Nah, yang bagus ini pasti ada dalam wilayah antropologi politik ini. Kalau nanti misalnya ada yang mau melakukan studi tentang tadi power struggle, power game tadi itu, atau political game. Dan di sini letak menariknya antropologi itu. Dan sekarang ilmu antropologi itu bukan saja mempelajari ilmu-ilmu kuno, ilmu-ilmu masyarakat primitif, masyarakat modern pun menjadi bagian dari studi antropologi. Globalisasi, soal postmodernisme, apa yang lain. Karena ini terkait soal sistem berpikir, soal nilai, soal kebudayaan masyarakat. Dan kebudayaan masyarakat itu kan ada di setiap masa. Gitu. Dan saya kira kita mendiskusikan sesuatu yang jarang orang menaruh minat itu terkait soal santet itu, dan juga tidak banyak orang yang punya keinginan untuk mendalami studi yang sangat spesifik seperti ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memperkaya pengetahuan kita untuk disiplin ilmu kita masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan selamat malam. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih closing statement dari Pak Ami. Mungkin juga mengakhiri diskusi malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan diskusi-diskusi yang akan datang buat dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf Pak Ami. Semoga Pak Ami dan keluarga sehat selalu. Dan juga teman-teman juga sehat selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.